Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Em, Sesuai schedule, kita masuk ke sesi 11 ya untuk minggu ini. Ini mengenai akuisisi dan takeover. Jadi, sesudah kita bisa melakukan perhitungan valuasi gitu ya, valuasi perusahaan di sesi 9 ya, kalau nggak salah saya. 9, lalu di sesi Oh, sorry. Di sesi ya 9 ya. Awal juga kita sudah melakukan evaluasi sebelum ini ya, sebelum UTS. Lalu kita juga sudah bisa menghitung kalau kita melakukan enhancement gitu ya. Di minggu terakhir, minggu lalu, enhancement maksudnya adalah kalau kita ingin meningkatkan value perusahaan itu ya. Salah satu kuncinya kan sebetulnya bisa terlihat dari ini ya, dari rumusan itu sendiri, bahwa salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita harus meningkatkan cash flow ya, lalu eh, menurunkan cost of capital ya. Juga bisa dengan meningkatkan growth ya, dengan meningkatkan growth. Jadi kita kalau bisa memperpanjang periode high growth, maka value perusahaannya akan semakin rendah. Nah, di sesi ini kita akan masuk mengenai akuisisi dan takeover. Jadi, valuasi itu yang kita lakukan di minggu-minggu sebelumnya, itu sekarang bermanfaat untuk kita menghitung valuasi perusahaan yang akan diakuisisi. Ya. Nah, ini penjelasan dulu secara definisi bahwa ada beberapa ini ya definisi ya mengenai merger, konsolidasi gitu ya, dan akuisisi. Kalau merger, eh, perusahaan target yang akan diakuisisi biasanya berakhir akan menjadi bagian dari perusahaan yang mengakuisisi. Ya, dan untuk proses merger ini, direksi kedua perusahaan harus setuju dan harus ada setidaknya persetujuan dari minimum 50% pemegang saham perusahaan target. Ya, ya, yang mengakuisisi untuk menyetujui dilakukan merger. Itu merger ya. Jadi perusahaan target itu diakuisisi dan menjadi bagian dari perusahaan baru. Sementara kalau konsolidasi ini adalah sebuah perusahaan baru yang terbentuk. Ya, jadi perusahaan target maupun perusahaan yang mengakuisisi eh, saling menerima saham gitu ya dan sepakat membentuk perusahaan baru. Jadi mereka akan menerima saham dari perusahaan baru ini. Itu konsolidasi. Dan ada juga tender offer. Tender offer ini biasanya dilakukan dengan membeli saham yang sudah beredar dari perusahaan yang menjadi target dengan harga tertentu. Dan itu diumumkan, dikomunikasikan ya, baik pada iklan maupun surat kepada eh, pemegang saham. Itu untuk tender offer. Lalu yang berikutnya adalah pembelian aset. Eh, Pada pembelian aset ini, eh, jadi aset satu perusahaan dilepas gitu, dilepas dan akhirnya menjadi aset dari perusahaan yang lain. Ya, dan kalau perusahaan diakuisisi oleh manajemennya sendiri ya, oleh sekelompok investor melalui tender offer gitu ya, dan biasanya akuisisi ini disebut sebagai manajemen buyout kalau manajemen manajernya terlibat, dan disebut sebagai leverage buyout kalau tender offer ini dibiayai sebagian besar oleh utang. Ya, ini pemecahan klasifikasinya ya teman-teman. Jadi sebuah perusahaan bisa diakuisisi oleh perusahaan lain atau diakuisisi oleh manajernya sendiri dan investor dari luar. Kalau diakuisisi oleh perusahaan lain, ya, ini ada bentuknya tadi merger, konsolidasi, tender offer, atau penjualan aset. Pada merger, perusahaan target ini akan menjadi bagian dari perusahaan yang mengakuisisi dan perlu persetujuan pemegang saham. Pada konsolidasi, perusahaan target dan perusahaan pengakuisisi ini bersepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan baru, ya. Dan ini juga memerlukan persetujuan dari pemegang saham. Pada tender offer, ya, jadi perusahaan targetnya tetap berdiri, ya, dan tetap berdiri dan sahamnya ini diambil alih oleh
perusahaan lain dengan penawaran secara terbuka gitu ya. Dan dalam kaitan hal ini maka tidak ada perlu persetujuan dari pemegang saham. Yang terakhir adalah penjualan aset ya, di mana perusahaan target ini tetap akan menjadi perusahaan tersendiri, perusahaan cangkang tersendiri, karena aset-asetnya diakuisisi oleh perusahaan yang mengakuisisi. Biasanya nanti perusahaan cangkang yang tersisa ini juga akan terlikuidasi. Ya, dan kalau tadi buyout ini kalau pembeliannya adalah manajer sendiri ataupun dibiayai dengan hutang gitu. Kalau itu leverage buyout. Nah, apapun yang kita bentuknya gitu, yang bentuk yang akan dilakukan gitu, yang kita perlu pertimbangkan kan sebetulnya harga harga dari perusahaan target yang akan diakuisisi ya. Nah, ini perbandingannya teman-teman. Ini dari sini gitu ya. Ini dari bawah sampai dengan titik ini, dari sini. Ini misalnya adalah nilai buku dari ekuitas perusahaan target ya. Nilai buku dari modal perusahaan target ya. Lalu kan kalau dia sudah go public juga kan sebetulnya sudah ada harga di pasar ya. Nah, ini harga pasarnya. Harga pasar dari perusahaan target. Misalnya perusahaan target sudah melepas taruhlah 1 juta lembar saham dan harga sahamnya saat ini di pasar itu taruhlah 2.000 gitu ya. Berarti nilainya itu adalah 1 juta dikali 2.000 gitu ya. Nah, ini market price. Bisa jadi dia lebih tinggi dari nilai bukunya ya. Kalau dia lebih tinggi dari nilai bukunya berarti ini kita bisa sebut sebagai goodwill ya, nilai kenapa dia nilai marketnya lebih tinggi dari nilai bukunya ya. Tapi bisa jadi perusahaan ini kita akuisisi lebih tinggi lagi gitu ya, dengan harga target yang lebih tinggi lagi, dan ini kita sebut sebagai premium ya, premi tambahan. Nah, value inilah yang akan kita ukur gitu ya. Batas atas berapa ini yang sebetulnya maksimum yang bisa kita tawarkan ke perusahaan target ya, dengan kondisi existing. Jadi ada beberapa asumsi ya, nanti teman-teman lihat. Nah, ini catatan aja sebetulnya yang secara empiris yang paling diuntungkan pada proses take over ini, apakah itu merger, akuisisi atau tender offer gitu ya. Yang paling diuntungkan biasanya adalah pemegang saham dari perusahaan target ya. Jadi mereka biasanya akan mendapatkan excess return, excess harga yang lebih tinggi ya, yang signifikan, tidak hanya saat pengumuman akuisisi tapi juga minggu-minggu sebelumnya. Studi dari Jensen dan Rubach memperkirakan excess return ini sebesar 30% kepada pemegang saham tender offer yang sukses dan 20% pada merger. Ya, jadi kalau ada peningkatan harga saham pada saat pengumuman perusahaan target gitu ya, pengumuman takeover, maka itu akan menunjukkan persepsi pasar ataupun kebocoran informasi atas transaksi tersebut. Ada beberapa kasus di Indonesia ya, misalnya ini tahun 2021 kalau nggak salah, saya ini ada Supra Boga Lestari ya, Supra Boga Lestari ini diakuisisi oleh ya, ada beberapa ini contoh aja, nanti mungkin kalau data-datanya sudah lengkap kita bisa bahas di sesi berikutnya ya. Tapi ini gambaran dulu teman-teman supaya tahu bahwa yang paling penting sebetulnya adalah kita melakukan valuasi dari perusahaan target ya, perusahaan target. Baik, kita balik ke materi. Nah, ini ada beberapa langkah ya dalam melakukan akuisisi. Yang pertama kita harus tahu dulu tujuannya atau strateginya ya, untuk apa kita melakukan akuisisi. Lalu kedua itu kita melakukan
valuasi dan memilih dari perusahaan target. Yang ketiga, menentukan harga yang harus dibayar dan bagaimana pembiayaannya. Lalu yang keempat, ini memastikan akuisisi itu bisa berjalan. Ya. Nah, yang pertama dulu ya tadi strategi akuisisi. Ada beberapa motif atau strategi dari akuisisi ini ya teman-teman. Yang pertama itu adalah untuk mengakuisisi perusahaan yang under value. Perusahaan yang nilainya terlalu rendah karena kesalahan harga gitu ya. Kesalahan harga karena macam-macam ya. Teman-teman kalau lihat di sering main saham itu bisa lihat tuh ada banyak sebetulnya perusahaan yang bisa dinilai itu under value gitu ya. Bahwa nilai sesungguhnya itu lebih besar gitu ya. Perusahaan yang under value yang nilainya lebih rendah dari harga dari value seharusnya, ini bisa menjadi target karena si pengakuisisi bisa memperoleh laba dari selisih value antara manfaat yang dia peroleh dengan harga pasar dari perusahaan. Yang kedua, akuisisi itu dilakukan untuk diversifikasi untuk mengurangi resiko. Ya, jadi dia bisa jadi membeli perusahaan di bidang lain untuk mengurangi volatilitas pendapatan dan resiko sehingga bisa meningkatkan value. Ya, yang paling mudah kita melihatnya sebetulnya kalau perusahaan itu memiliki karakter yang berbeda dengan yang diakuisisi ya. Misalnya dulu saya pernah bilang misalnya perusahaan properti yang eh, cash flow-nya biasanya itu jangka panjang ya untuk membeli tanah lalu membangun rumah, cash flow-nya itu lebih dari 1 tahun gitu ya, pengembalian turnover-nya lebih dari 1 tahun, tapi bisa jadi dia mengakuisisi perusahaan yang uh, cash flow-nya itu lebih lebih pendek gitu ya, seperti perusahaan perdagangan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi resiko dari cash flow dia yang terlalu lama ya. Jadi untuk cash flow jangka pendek bisa dipenuhi dari itu, dari perusahaan perdagangan misalnya. Ya, diversifikasi untuk mengurangi risiko. Lalu menciptakan sinergi operasi atau finansial ya. Nanti kita bahas juga di minggu depan sinergi operasi dan sinergi finansial minggu depan. Minggu ini udah ada sinergi operasi. Sinergi operasi ini misalnya kita mendapat benefit dengan akuisisi tersebut, misalnya ada perluasan kapasitas pabrik gitu ya, perluasan daerah pemasaran, ada memperoleh dapat manfaat pajak gitu ya. Jadi misalnya ada perusahaan induk mengakuisisi, ada perusahaan anak yang ternyata perusahaan anak ini punya fasilitas pajak. Jadi diakuisisi sebagai antara lain untuk mendapatkan fasilitas pajak itu gitu ya. Atau dia eh, perluasan kapasitas pabrik tadi saya bilang. Kebetulan produksinya yang sama dan kapasitas pabrik perusahaan si target ini lebih besar gitu ya. Dengan demikian kalau diakuisisi maka akan mendapatkan benefit secara ekonomis, skala ekonomis. Lalu yang terakhir adalah tujuannya untuk men-take over perusahaan yang ternyata di-manage buruk selama ini. Ya, jadi yang dilihat ini adalah manajemennya. Oh, ternyata perusahaan ini, misalnya perusahaan target ini manajemennya kurang bagus gitu, kurang bagus sehingga kalau kita akuisisi sebetulnya dia bisa lebih tinggi lagi nilainya gitu ya. Nah, ini salah satu strategi dalam melakukan akuisisi. Jadi ada 4 itu kira-kira ya. Satu, untuk mendapatkan perusahaan yang dinilai terlalu rendah. Yang kedua, untuk mendiversifikasi usaha, mengurangi resiko, mendapatkan sinergi, juga men-take over perusahaan yang selama ini dinilai manajemennya kurang bagus ya. Nah, kalau dia perusahaannya itu under value gitu ya, ada 3 komponen yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, kemampuan kita menemukan perusahaan yang under value. Jadi dia perlu ada informasi dan analitis gitu ya.
Yang kedua, akses terhadap modal dan kemampuan untuk melakukan eksekusi. Misalnya kalau kita sudah berminat gitu ya, karena dan ternyata terdapat kebocoran informasi, ternyata jadi harga perusahaan target itu melonjak naik melebihi estimasi ya, maka tidak diperoleh laba. Nah, ini berkaitan dengan sinergi ya. Sinergi ini ada dua, sinergi dari sisi operasional dan sinergi dari sisi keuangan. Dari sisi operasional misalnya tadi saya sebutkan skala ekonomis ya, misalnya dengan kapasitas pabrik yang lebih besar gitu ya, itu sehingga skala produksinya menjadi lebih besar dan lebih murah. Pricing power gitu ya, pricing power misalnya eh, ada sebuah perusahaan yang dia sudah menjadi market leader dan pesaingnya ini ada di bawahnya gitu ya, di bawahnya, dan mereka saling perang harga gitu ya. Bukan nggak mungkin si market leader ini mengakuisisi saingannya gitu ya, berusaha mengakuisisi saingannya supaya dia punya pricing power yang lebih besar, tidak perlu bersaing ya. Bisa juga karena kombinasi dari kekuatan fungsional yang lain. Misalnya apa? Misalnya channel distribusi ya. Perusahaan target ternyata punya channel distribusi yang lebih besar gitu ya, dan itu bisa membantu perusahaan pengakuisisi. Lalu juga misalnya hak-hak tertentu gitu ya yang mempunyai keunggulan gitu, misalnya hak pengelolaan lahan gitu, dan itu kalau diakuisisi bisa menjadi sinergi. Juga misalnya market yang lebih besar gitu ya, market yang lebih besar. Ya, sering misalnya perusahaan pabrikan dia mengakuisisi ada perusahaan yang perdagangan yang tujuannya sebetulnya untuk mendapatkan market yang lebih besar gitu ya. Misalnya selama ini dia hanya mentargetkan penjualan di Pulau Jawa gitu, tapi ada perusahaan perdagangan di luar Jawa yang bagus dan bisa menjadi target market, bisa membantu pemasaran produk dia, bukan nggak mungkin itu dilakukan akuisisi. Itu dari sinergi operasional ya. Operasional ini bisa mempengaruhi margin dan laba, berarti ini akan mempengaruhi cash flow ya. Lalu sinergi keuangan. Nah, ini eh, kalau keuangan juga bisa meningkatkan cash flow atau cost of capital yang lebih rendah. Misalnya adanya excess cash gitu ya. Jadi ada perusahaan yang ternyata uang kasnya itu berlebih gitu ya, berlebih dan bisa dimanfaatkan oleh si perusahaan induk. Kemampuan berhutang ya, misalnya perusahaan induk ini udah tidak bisa berhutang lagi gitu ya, karena sudah plafonnya mungkin sudah full gitu ya, tidak bisa berhutang lagi. Dan ternyata ada perusahaan target gitu yang masih tidak mempunyai hutang gitu. Jadi kalau diakuisisi nanti kapasitas dia untuk berhutang akan semakin bertambah. Yang ketiga itu manfaat pajak ya. Bisa jadi perusahaan target memiliki fasilitas yang pajak gitu ya yang menguntungkan, dan ini diakuisisi dan ini menjadi benefit begitu ya bagi perusahaan pengakuisisi. Itu sinergi ya. Secara gamblang sih sebetulnya kapan sinergi itu muncul? Sinergi muncul itu kalau perusahaan A, value perusahaan A dan B secara kombinasi gitu ya, itu lebih tinggi dari value perusahaan A ditambah value perusahaan B secara independen. Ya, jadi kalau ada sinergi, maka value perusahaan gabungan ini akan lebih tinggi dari value perusahaan masing-masing kalau dikelola secara independen. Ini bukti empirisnya menunjukkan bahwa value dari perusahaan gabungan itu akan meningkat. Ya, bahwa perusahaan gabungan akan lebih menguntungkan atau tumbuh lebih cepat dibandingkan kalau beroperasi secara terpisah. Tapi kalau kita uji lagi gitu ya secara data empiris dibandingkan dengan kompetitor, maka belum tentu merger ini berhasil ya. Jadi memang value-nya meningkat, tapi belum tentu lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Lalu mengenai perusahaan yang di take over karena manajemennya buruk ya, manajemennya buruk. Faktor akuisisinya
harus disebabkan oleh manajemen perusahaan saat ini, bukan disebabkan oleh faktor pasar dan faktor industri. Jadi harus diyakini bahwa sumber masalahnya adalah di kesalahan manajemen perusahaan saat ini, bukan karena pasar ataupun industri. Lalu akuisisi harus diikuti dengan perubahan praktek manajemen, ya. Lalu nilai perusahaan yang akan diakuisisi harus merefleksikan posisi status quo, ya, yaitu posisi kondisi existing perusahaan, ya. Juga ada permasalahan merger dan akuisisi gitu ya, karena masalah motif manajer ya, yang berbeda dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ya, motif manajer ini bisa satu, membangun kerajaan gitu ya. Ya, jadi top manager berusaha menciptakan perusahaan yang menjadi dominan pada industri. Ya, sementara value-nya bagi eh, pemegang saham belum tentu muncul. Lalu ego manager, ya kalau terdapat banyak penawar perusahaan, ya, eh, manajer mungkin akan melakukan kompetisi gitu ya, kompetisi sehingga tidak ada pemenang, ya tidak ada pemenang dan hal itu bisa merugikan pemegang saham. Kompensasi dan manfaat lainnya. Jadi pada beberapa kasus merger dan akuisisi bisa menghasilkan kompensasi yang lebih besar bagi manajer. Ini beberapa motif manajer dalam melakukan merger dan akuisisi. Nah, ini catatannya teman-teman. Tadi ya, kalau motif kita undervaluation, perusahaan target ini adalah undervaluation yang dinilai rendah gitu ya, maka seharusnya perusahaan target itu sahamnya diperdagangkan pada harga di bawah value sebenarnya. Ini untuk uh, apa namanya, deskripsi ininya ya, catatannya ya. Kalau dia undervaluation berarti dia harusnya harganya di bawah market. Kalau tujuannya untuk diversifikasi, maka dia harusnya perusahaan target itu berada pada bisnis yang berbeda dengan perusahaan yang mengakuisisi. Kalau dia untuk mendapatkan operating sinergi, ya, memiliki perusahaan target itu memiliki karakteristik yang bisa menciptakan sinergi operasi, seperti penghematan biaya, ya, pada bisnis yang sama, nah, menciptakan skala ekonomis yang lebih besar, pertumbuhan yang lebih tinggi, misalnya dengan membuka market baru, itu menciptakan sinergi operasi, atau sinergi keuangan, ya, sinergi keuangan, misalnya penghematan pajak, ya, dengan mendapatkan manfaat pajak bagi pengakuisisi. Kapasitas berhutang ya, sehingga si perusahaan pengakuisisi ini bisa mendapatkan hutang baru atau membayar bunga yang lebih tinggi gitu, dan manfaat dari uang kas gitu ya. Jadi kalau ada perusahaan target ini misalnya punya proyek yang bagus tapi tidak memiliki uang kas gitu ya. Jadi atau perusahaan induknya punya proyek tapi tidak memiliki uang kas, sementara si perusahaan target punya uang kas yang berlebih. Lalu kalau targetnya adalah kontrol, ya, kontrol masalah manajemen yang kurang baik, ini adalah perusahaan yang tidak dimanage dengan baik dan kinerjanya di bawah market. Ada juga mengenai kepentingan dari manajer. Maka kalau kepentingan manajer, motif mergernya, maka ini biasanya karakteristiknya untuk memenuhi ego dan kekuasaan dari CEO ya, dari dari dirutnya lah gitu ya, dari direktur utamanya. Nah, sekarang kita mau mencoba menilai value dari perusahaan target. Ya. Ada beberapa item gitu ya, ada 4 item di sini. Yang pertama adalah status quo valuation. Ini kita melakukan valuasi terlebih dahulu dari perusahaan target dengan kondisi existing, ya, dengan kondisi existing. Jadi ya dari laporan keuangan terakhir pun kita bisa melakukan valuasi. Oh, ini dan kebijakan dia gitu ya, dan kebijakan dia kita bisa melakukan valuasi terhadap nilai perusahaan saat ini. Lalu ada value of corporate control. Ini adalah selisih dari value perusahaan target kalau kita kelola dengan baik. Ya, kalau kita kelola dengan baik, lalu kita kurangi dengan value status quo ini.
value dari perusahaan target existing. Jadi perusahaan target ini kita hitung dulu berapa value-nya kalau kita kelola dengan lebih baik. Dan ini hasilnya kita kurangi dengan value dari kondisi existing. Itu adalah value of corporate control. Ya. Yang ketiga ada value dari operating sinergi ya. Ini belum finansial sinergi. Ini kita melakukan valuasi atas sinergi yang dihasilkan dari akuisisi tadi. Ya, sinergi itu apa? Misalnya terjadi penghematan atau misalnya ada peningkatan cash flow gitu ya. Nah, dengan adanya akuisisi itu. Dan itu harus dievaluasi nilainya. Dan yang terakhir adalah value dari finansial sinergi. Jadi kita melakukan valuasi atas kemungkinan sinergi dari kondisi keuangan perusahaan target ya. Jadi untuk sesi ini kita bahas yang 3 ini dulu, nanti yang finansial sinergi di minggu berikutnya. Baik. Ini ada contoh case ya. Contoh case adalah akuisisi di digital equipment atau DEC gitu ya oleh Compaq pada tahun 97. Jadi pada tahun 97 digital equipment menjadi target akuisisi oleh Compaq ya. Didasari pertimbangan bahwa digital equipment tidak dimanage dengan baik dan manajemen Compaq bisa menjadi pengelola yang lebih baik. Compaq juga mengharapkan adanya sinergi baik dari penghematan biaya dan ataupun pertumbuhan yang lebih tinggi. Berarti kita yang pertama kita harus melakukan valuasi status quo dari digital equipment gitu ya. Ini kondisi keuangan digital equipment tahun 97. Teman-teman bisa lihat di sini ada EBIT gitu ya, ada revenues, ada operating marginnya, EBIT kali 1 min tax gitu ya. Ini EBIT sesudah potong tax 36%. 800 ini adalah EBIT kali 1 min tax ya sesudah pajak. Lalu ini return on capitalnya, teman-teman ingat rumusnya bahwa return on capital adalah EBIT kali 1 min tax dibagi book value of debt ditambah book value of equity. Ya, jadi 8,51% ini adalah 250,48 dibagi ini book value of debt tambah book value of equity. Ya, ini akan mendapat angka 8,51%. Beta 1,15 existing. Cost of debt-nya setelah pajak ya atau KD 5%. Rasio hutang D dibagi D plus E itu 10%. Risk free rate 6%, market return 11,5% dan risk premium 5,5%. Ya kalau RM min RF, kalau teman-teman ingat ini market return ini RM ya, dan dikurang RF itu adalah risk premium. Ya, jadi cost of equity kalau kita pakai rumus CLPM, cost of equity sama dengan RF ditambah beta kali risk premium. Ya, jadi RF-nya 6% ditambah beta 1,15 dikali risk premium 5,5 akan diperoleh angka 12,33%. Ini untuk cost of equity-nya ya. Cost of debt-nya sudah ada tadi, ini 5% dan rasio hutangnya 10%, berarti 90% ini adalah ekuitas ya, porsinya ekuitas. Berarti kalau kita perhitungkan cost of capitalnya akan diperoleh 11,59% ya dengan rumus ini ya, dengan rumus WACC. Capex-nya 475, depresiasi 461, modal kerjanya 15% kali revenue-nya ini 13,046, berarti modal kerjanya ini 1956. Ini asumsi digital equipment untuk 5 tahun mendatang. Ya, berarti pada periode high growth gitu ya, 6%. Asumsi setelah periode high growth setelah 5 tahun itu adalah 5%. Dengan asumsi lainnya, growth-nya sesudah tahun kelima adalah growth 5%, capex-nya 110% kali depresiasi, kebetulan antara depresiasinya sudah ada. Depresiasinya tumbuh 5% setiap tahun, debt rasionya akan tetap 10%, cost of debt akan turun menjadi 4%. Ini asumsi pada periode stable growth ya, dan beta akan turun menjadi 1. Kita hitung dulu value dari digital equipment ya teman-teman. Saya masuk ke Excel aja.
Nah, ini ya. Ini tadi angka EBIT kali 1 Mintex-nya 250,48 dan asumsi pertumbuhannya itu 6% ya. Asumsi pertumbuhannya T32 itu 6% ya. Asumsi pertumbuhan 6% per tahun selama 5 tahun ke depan, jadi dari tahun 97 sampai 2022 gitu. Dan pada terminal sesudah 5 tahun tadi asumsi pertumbuhannya akan menjadi ini ya, menjadi 5%. Ya, jadi 5% kalau kita lihat rumusnya ini dikali dengan C36, nah ini 5% setelah tahun kelima. Ya, ini EBIT kali 1 Mintex, Capex-nya itu 475, asumsi untuk Capex-nya 110% kali untuk 5 tahun sama ya 5% growth-nya. Berarti ini akan tumbuh 5%. Sorry, tumbuh 6%. Revenue juga akan tumbuh 6% gitu ya. Ini 6%. Lalu nanti pada tahun ke ini tumbuh asumsinya sesudah tahun kelima maka capexnya adalah 110% kali depresiasi ya. 110% kali depresiasi. Ini berarti depresiasinya yang harus kita hitung dulu. Awalnya itu adalah 461, asumsi depresiasinya sama, 5 tahun pertama itu 6%, sesudah tahun kelima itu akan tumbuh 6%, 5% ya. Ini 6% tumbuhnya dan akan tumbuh jadi 5%. Capexnya di tahun itu akan menjadi 110% kali depresiasi ya. Jadi kalau capex tahun ke 2002 ini 647, maka capexnya depresiasinya 647, maka capexnya adalah 712. Ya, net capex ya, net capex adalah capex dikurang depresiasi. Ini angkanya ya. Lalu ini angka revenue, asumsinya sama, pertumbuhannya 5%, lalu tumbuh 6%, lalu tumbuh 5% di tahun terakhir. Ini modal kerja ya, asumsi modal kerja modal kerja itu adalah 15% dari revenue. Oh ya. Jadi ini revenue-nya kita hitung dulu, revenue-nya tumbuhnya 6% sampai 2002, lalu sesudah tahun 2002 ini 5%. Working capitalnya ini 15% saja dari revenue perhitungannya. Dan dengan demikian kita bisa memperoleh angka delta dari working capital. Ya. Sesudah dapat angka delta working capital, kita bisa mendapatkan angka FCFF. Ya, kalau teman-teman ingat, FCFF adalah EBIT kali 1 Mintex ditambah depresiasi dikurang capex ya. Jadi sama dengan EBIT kali 1 Mintex dikurang net capex gitu ya. Dikurang net capex dikurang delta working capital. Ini adalah free cash flow ya, atau cash flow yang tersisa dan dikembalikan ke dalam perusahaan. Free cash flow lalu kita masuk ke ini ya, discount factor. Kan WACC-nya tadi kita sudah dapat ya. WACC-nya, cost of capital-nya adalah 11,59%. Ya, 11,59%. Jadi kalau kita lihat ini sama semua ya. 11,59%. D24 11,59% ya, udah ada diperhitungkan di awal. Dengan demikian kita akan mendapatkan angka discount factor. Dan ini adalah present value dari FCFF, dari
free cash flow. Ya, kecuali untuk tahun terakhir kita perlu menghitung terminal value dulu ya. Terminal value itu adalah FCFF terakhir, ya, FCFF ke N dibagi WACC ke N. WACC ke N-nya kan sama nih ya, di 11,59 tadi ya. WACC-nya cost of capital ya 11,59 dikurang growth-nya berapa tadi? Growth-nya 5% ya kalau yang tahun terakhir ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah FCFF tahun terakhir 156,25 dibagi dengan WACC dikurang growth-nya C36, growth-nya itu ya 5% setelah tahun kelima. Oh, WACC pada saat terakhir ini ada asumsi baru ya. Ada asumsi baru. Oh ya, ada asumsi baru di mana cost of debt turun menjadi 4% dan beta menjadi 1 ya. Cost of debt turun menjadi 4% dan beta menjadi 1. Ya, kalau dia cost of equity dari terminal year-nya 11,5 ya, 11,5 kita perhitungkan dari dengan JAPM risk free ya, ditambah 1 karena betanya tadi menjadi 1 ya. Di sini betanya menjadi 1 dikali risk premium. Jadi cost of equity-nya 11,5, cost of capital terminal year-nya menjadi cost of debt yaitu 4% ya, dengan komposisi hutang tetap gitu ya. Debt ratio tetap 10% dan ditambah dengan 11,5% cost of equity dengan rasio equity-nya 90%. Sehingga cost of capital terminal year menjadi 10,75%. Ya, dengan demikian maka terminal value-nya adalah 2717,35. Jadi FCFF tahun terakhir ya ini 130,94 156,25 dibagi dengan WACC-nya 10,75% dikurang G-nya tadi di 5 tahun terakhir, di tahun kelima, sudah tahun kelima adalah 5%. Maka akan diperoleh hasilnya 2717. Ini pun akan kita diskontokan lagi gitu ya. Kita diskontokan lagi. Kita gunakan aja yang tahun 2022 yang terakhir, maka nilainya adalah 1570. Dan total dari value ini, dari cash flow dan dari terminal value, diperoleh nilai dari digital equipment, nilai status quo-nya adalah 2110,41 ya. Saya rasa teman-teman udah bisa ini menghitung apa namanya value status quo ya, karena caranya sama dengan sesi-sesi sebelumnya ya. 2110,41 ini adalah value status quo. Oke. Oke. Apalagi sesudah kita menghitung value status quo, berikutnya kita harus menghitung value dari corporate control ya. Yaitu kita menghitung kalau perusahaan ini dikelola dengan lebih baik gitu ya. Maka value-nya akan meningkat juga. Nah, misalnya begini, Compaq mengasumsikan gitu ya, kalau si digital equipment ini dikelola secara lebih optimal ya, maka asumsi dia akan begini, debt ratio-nya akan dinaikkan menjadi 20% untuk 5 tahun pertama. Debt to equity ratio-nya akan jadi 25%. Cost of debt-nya kalau tadinya cost of debt-nya awalnya ini adalah 5%, asumsi dia ini akan menjadi meningkat ya 5,25. Cuma return on capitalnya menjadi 11,33. Kalau sebelumnya kan hanya 8,5% gitu ya. 8,5% nih. 8,51. Sekarang diasumsikan menjadi 11,33%. Growth rate 5 tahun pertama pada periode high growth itu 10%.
marginnya itu EBIT dibagi revenue 4%. Setelah tahun kelima, maka betanya diasumsikan akan menjadi 1. After tax cost of debt-nya akan menjadi 4%. Cost of capital akan menjadi 10% dengan growth sama 5% gitu ya. Kalau tadi berbedanya hanya di sini ya. 5 tahun pertama tadi asumsinya 6% dirubah jadi 10, sementara setelah tahun kelima tetap 5%. Cost of capital akan menjadi 10%. Nah, kalau kita ingin merubah skenario seperti ini ya, maka harus dihitung dulu beta baru ya dengan skenario baru. Baru kita bisa menghitung cost of capital yang baru dan baru kita bisa menghitung FCFF dan berikutnya melakukan perhitungan diskonto dari FCFF. Nah, ini ya. Jadi kalau kita akan merubah, jadi kan ceritanya ini untuk deck ini gitu ya. Awalnya kan debt rasionya itu hanya 10% ya. Kan? D dibagi D plus E-nya ini 10%. Untuk memperbaiki antara lain di hutangnya ditambah ya menjadi 20%. Nah, sebetulnya kalau secara real ada perubahan seperti ini ya, teman-teman nggak bisa langsung rubah, tapi rubah dulu betanya itu. Ini kan beta dia selama ini kan ada hutang gitu ya. Beta dia existing kan tadi kan betanya itu 1,15 gitu ya. Dan kita tambahkan sekarang dia debt rasionya 20%. Nah, betanya nanti akan berubah menjadi 1 katanya gitu ya. Nah, kita dalam menghitung cost of capital harus hitung dulu sebetulnya kita kembalikan dulu dia ke beta tanpa hutang ya. Setelah kita dapat beta tanpa hutang baru kita bisa mendapatkan beta baru dengan rasio hutang yang baru. Ya, jadi kalau tadi rasio hutangnya 10%, sekarang kita meningkatkan jadi debt to equity rasionya itu menjadi 11,11%. Ya kalau jadi ini rumusnya kita cari dulu unlevered betanya ya. Unlevered beta existing gitu ya. Kalau kita belum merubah struktur modalnya, itu adalah betanya 1,15 dibagi 1 dikali 1 minus tax rate. Tax rate-nya kan tadi 36% ya. 36% berarti 64% sisanya dikali debt to equity ratio. Debt to equity ratio existing adalah ini. 10% dibagi 90%. Teman-teman jangan terbalik antara debt ratio sama debt to equity ratio. Ya. Kalau debt ratio yang disebut debt ratio ini debt ratio. D dibagi D plus E. Kalau debt to equity ratio ini adalah D dibagi E. Ya, D dibagi E. Nah, ini kan dia mau merubah debt ratio menjadi 20% gitu ya. Betulnya debt ratio dia existing berapa? Debt to equity ratio existing. Ini adalah debt rasionya sekarang 10%. Kita bagi dengan equity ratio existing gitu ya 90%. Maka akan didapat debt to equity ratio 11,11%. Nah, dari angka ini kita peroleh unlevered beta existing dengan rumusan ini adalah current beta dibagi dengan kali 1 ditambah 1 min tax rate dikali debt to equity ratio. Angka ini kita akan memperoleh 1,07. Ya, ini existing ya, existing. Jadi sebelum ada perubahan struktur modal. Kalau existingnya seperti ini, sekarang kita rubah struktur modalnya kan tadi debt to equity rasionya mau dirubah menjadi 25% gitu ya. Debt rasionya 20, berarti debt to equity rasionya 25%. Kalau dia 25%, gitu ya, berarti kita bisa menghitung beta barunya. Beta barunya adalah unlevered beta dikali 1 tambah 1 min tax rate dikali debt ratio. Jadi kalau levered betanya unlevered betanya 107, levered betanya adalah 1,07 dikali 1 ditambah 1 minus 36% kali debt to equity ratio yang baru 25% atau 1,25. Ya, kalau sudah dapat betanya 1,25 kita bisa dapat cost of equity yang baru.
Ya, kalau ingat kalau CAPM, cost of equity itu adalah risk free ditambah beta dikali risk premium atau RM min RF. Ya. Betanya tadi udah 1,25, maka kita akan peroleh cost of equity baru 12,85%. Ya. Maka cost of capital yang baru kita bisa perhitungkan akan diperoleh 11,33%. Jadi kalau digital dikelola secara lebih baik. Kalau teman-teman lihat ini cost of capital digital sebelumnya 11,59%. Ya, sekarang kalau dia dikelola lebih baik, harapannya cost of capitalnya akan turun menjadi 11,33%. Lalu dengan asumsi yang sama kita bisa memperhitungkan berapa value dari digital. Ya, ini kalau teman-teman lihat ini Excel-nya berapa digital equipment kalau kita kelola secara lebih baik. Ya, growth-nya masih sama, asumsinya 6% gitu. Sorry. Growth asumsinya tadi itu equity ratio, return on capitalnya dirubah menjadi 11, growth rate 5 tahun pertama itu 10% gitu ya. Lalu operating marginnya itu 4%. Jadi karena ada angka operating margin, ini harusnya tumbuh 10% gitu ya. 10% dikali, tapi ini diperhitungkan adalah 10%. C38 ini 10% ya. Growth rate 5 tahun pertama 10%. Diperhitungkan dari revenue. Ya, diperhitungkan dari revenue. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa operating marginnya itu 4% gitu ya. Jadi kita bisa menghitung EBIT-nya itu nanti dari revenue. Revenue-nya dulu kita tumbuhkan sebesar 10%, lalu sesudah tahun kelima, asumsinya growth-nya akan menjadi 5%. Ya, di sini tumbuhnya akan menjadi 5%. Dan di sini juga terhitung EBIT-nya. EBIT itu kita menggunakan rumusan sesuai catatan ini ya, bahwa operating marginnya EBIT dibagi revenue sama dengan 4%. Berarti EBIT-nya kita bisa hitung ya, kalau revenue udah dapat, maka EBIT-nya adalah 4% dikali revenue. Ya, berarti EBIT-nya ini adalah, ini kan kalau EBIT tahun pertama, ini EBIT berikutnya. Revenue dikali 4%. Ya. Ini setelah berikutnya dan seterusnya. Lalu kita hitung juga setelah dipotong pajak. Capex-nya sendiri nggak ada asumsi perubahan apa-apa ya. Capex nggak ada, gitu ya, nggak ada. Jadi kita masih mengikuti asumsi sebelumnya ya. Asumsi sebelumnya, growth rate, growth rate-nya tetap 10% juga, dan sesudah tahun kelima 5%. Depresiasi juga begitu, maka net capex-nya akan kita peroleh angkanya, dan kita akan peroleh juga angka nanti modal kerja ya. Modal kerja ini 15% dari revenue ya, karena di sini tidak ada catatan berapa persentase, berarti kita ikuti dengan persentase sebelumnya. Dari angka ini kita akan memperoleh delta working capital dan akan diperoleh FCFF. Dari FCFF kita akan diskontokan dengan menggunakan cost of capital yang baru ya. Cost of capital yang baru tadi sudah turun ya menjadi 11,33 ya. Ini kita diskonto sesuai tahunnya, tahun ke-1 pangkat 1, tahun kedua pangkat 2 gitu ya, dan seterusnya. Dan untuk yang terakhir terminal value-nya ini juga kita perhitungkan bahwa cost of equity-nya dulu ya. Cost of equity terminal value ini 11,5, cost of capital terminal year-nya itu menjadi, karena cost of debt diasumsikan menjadi 4% gitu ya.
maka cost of capital terminal year-nya adalah 4% juga, dikali proporsinya hutang 10% dan cost of equity 11,5, maka cost of capitalnya akan menjadi 10,35 ya. Dengan demikian terminal value-nya adalah FCFF tahun terakhir ya. Ini adalah 329,3 gitu ya. Dibagi WACC. WACC-nya itu C46. Di WACC yang diperhitungkan 10% gitu ya, sesuai asumsi 10%, lalu dikurang growth-nya itu 10%, D45. Growth-nya pada tahun terakhir itu 5%. Ya, ini akan mendapatkan angka terminal value, dan terminal value ini kita diskonto juga dengan angka yang terakhir saja, maka akan diperoleh angka total present value dari perusahaan ini 4535. Ini adalah value dari digital equipment kalau dikelola lebih baik gitu ya. Antara lain apa? Dengan merubah tadi itu, merubah struktur modalnya ya. Dan return on capitalnya dinaikkan gitu ya, dari 8% menjadi 13%. Nah, berapa value of corporate control? Value of corporate control itu adalah value dari perusahaan kalau dikelola dengan lebih baik dikurangi dengan value status quo tadi. Ya, jadi ini adalah 4535 yang ini kita kurangi dengan value status quo yang sebelumnya ya, existing gitu ya. Nilainya sebelumnya adalah 2110. Sehingga diperoleh value of corporate controlnya ini adalah 2425. Oke. Paham ya sampai sini? Kira-kira ini kita sudah dapatkan dua gitu ya, eh, dua value dari perusahaan target, value existing, value kalau dikelola dengan lebih baik gitu ya. Dikurang dengan value status quo yang kita sebut dengan value corporate control ya, jadi value corporate control. Nah, yang ketiga adalah value dari sinergi. Ini ya teman-teman, lihat value corporate controlnya 2425. Yang ketiga ini adalah value dari sinergi operasi. Untuk menghitung value dari sinergi operasi ya, maka kita juga harus menghitung dulu status quo value dari Compact ya. Status quo value dari Compact. Compact ini existing berapa nilainya? Teman-teman ingat ya bahwa sinergi itu muncul kalau value perusahaan gabungan itu lebih tinggi nilainya daripada value perusahaan satu ditambah value perusahaan dua yang beroperasi secara sendiri-sendiri, secara independen. Jadi kita hitung dulu sekarang value status quo dari Compact, dari si pengakuisisi gitu ya. Ini karena waktunya terbatas, saya sampaikan dulu gitu ya, ini angka Compactnya secara ringkas dengan cara yang sama. Nanti Excelnya teman-teman saya kasih gitu ya, dengan asumsi-asumsinya Compact saat ini gitu ya, bahwa EBIT-nya ini 2987, revenue-nya ini, EBIT kali 1 min tax rate-nya sama 36%, punya beta 1,25. Nanti kita akan peroleh angka dari status quo dari Compact itu adalah 38564. 38546. Nah, nilai dari Compact plus digital ini, Compact ini kita jumlahkan dengan value dari digital yang optimal tadi ya, bukan yang status quo ya. Nilai optimalnya digital kan tadi 4 ribuan kan. Nah, yang ini 4535. Ini adalah value perusahaan gabungan 43085.
ya. Jadi value compact dan value digital ini adalah 43082. Ini berarti kondisi existing dua-duanya ya, status quo. Tidak ada perhitungan sinergi gitu. Nah, sekarang kalau kita perhitungkan asumsi ternyata terdapat sinergi operasional dengan mengakuisisi digital equipment, perusahaan itu bisa menghemat cash flow sebesar 100. Menghemat biaya gitu ya, berarti meningkatkan cash flow sebesar 100. Debt to equity ratio gabungan asumsinya akan berubah menjadi 13,64%. Ya, gabungan nih, perusahaan gabungan. Growth 5 tahun pertama asumsinya akan menjadi 10,5% dan selanjutnya 5% selamanya. Ya, kalau kita lihat kan si apa namanya compact ini kan growth-nya itu 10% gitu ya. 5 tahun mendatang. Nah, kalau digabung itu juga growth-nya ternyata menjadi 10,5% dan selanjutnya 5% bersama gitu ya. Selamanya. Kita harus kalau kita mau menghitung cost of capital. Jadi kalau kita sekarang asumsinya kan menghitung ini ya. Adanya tambahan penghematan 100 yang berarti cash flow-nya akan bertambah 100 ya. Kita hitung dulu sebetulnya cost of capital gabungan. Nah, sebelum menghitung cost of capital gabungan, kita hitung dulu beta gabungan. Ya, gimana caranya? Caranya gini, kita hitung dulu beta unlevered masing-masing. Digital unleverednya tadi udah ada ya, 1,07. Compact unleverednya ini. Kan beta existing 1,25 dikali 1 ke min ditambah 1 min tax dikali 11,11%. Ya, kalau dia selama ini memang menggunakan D per D plus E-nya itu 10%. Berarti debt to equity ratio-nya ini 11,11%. Cara perhitungannya tadi saya sudah jelaskan gitu ya. Sehingga akan diperoleh unlevered betanya compact itu 1,17. Nah, gimana kita menghitung beta gabungan? Beta gabungan itu kita proporsionalkan interpolasi dengan value masing-masing. Ya, kalau value digital optimal tadi kan 4535. Value compact eh, menggunakan apa status quo itu 38.000, 38546 atau 43082. Unlevered beta dari gabungan ini kita kalikan dengan proporsinya masing-masing. Digital 1,07 dikali 4525 dibagi total value gabungan. Ya, ditambah 1,17 betanya compact dikali 38547 nilai value perusahaan dari compact dibagi total gabungan, value gabungan 43082. Maka akan diperoleh nilai betanya 1,16. Ini unlevered ya. Asumsinya debt to equity ratio perusahaan gabungan itu akan menjadi 13,64%. Ya, maka levered betanya adalah 1,16 dikali 1 ditambah 1 min tax dikali dengan debt to equity ratio yang baru. Akan diperoleh levered betanya 1,26. Dengan demikian, maka cost of equity-nya kita bisa tahu cost of equity dari combined firm, ya, karena risk free-nya sama, return market-nya sama, risk premium-nya sama, 5,5%, dengan CAPM akan diperoleh cost of equity 12,94%. Ya, dan rasio hutang combined firm, kalau disebutkan debt to equity rasionya 13,64, maka rasio hutangnya combined firm adalah ini 12%. Ya. Ini rumusannya 13,64 dibagi 13,64 dibagi 100 sama dengan 12%. Cost of capital combined firm maka akan diperoleh karena angka debt ratio-nya sudah dapat, maka angka 12%, maka angka equity ratio-nya 88%. Ya, maka akan diperoleh cost of capital sebesar
11,98%. Nah, sesudah kita dapat cost of capital inilah baru kita bisa menghitung cash flow baru gitu ya. Gimana menghitungnya adalah kita menggabungkan EBIT dari Compact ditambah EBIT dari digital ditambah dengan sinergi. Sinerginya berapa manfaatnya? 100, penghematan 100. Berarti akan menambah EBIT sebesar 100 gitu ya. Ini gabungannya EBIT Compact 2987 existing, EBIT digital 521 ditambah sinergi 100. Ya, menjadi 3608. Nah, inilah kita gunakan asumsi-asumsi pertumbuhan sesuai proyeksi ya. 5 tahun pertama 10,5% dan selanjutnya 5%. Ya. Maka dengan cara yang sama kita akan memperoleh nilai perusahaan gabungan sebesar 45663. Value combined firm dengan sinergi 45663. Nanti teman-teman bisa lihat di Excel cara perhitungannya sama gitu ya. Sesuai dengan asumsi. Lalu berapa value dari sinerginya? Value dari sinerginya adalah value dari combined firm dengan sinergi ini 45663 dikurang dengan value dari combined firm tanpa sinergi yang tadi ini 43082 ya. 43082. Berarti dengan gabungan ini akan ada tambahan value sebesar 2581. Inilah value dari sinergi tadi. Dari sinergi 2581. Berarti berapa sebetulnya value dari digital ya yang bisa ditawarkan? Yang bisa ditawarkan maksimum adalah ini. Value dari status quo-nya digital 21110 ditambah value dari corporate control-nya digital yang 2425 ditambah dengan value dari sinergi 2581 sebesar USD 7117 juta. Inilah batas atas sebetulnya ya teman-teman. Ini adalah batas atas dari gambaran awal kita tadi. Nah, inilah target harga akuisisinya nih. Harusnya di sini 7117 gitu ya. Maksimum. Kita sudah hitung semuanya cash flow-nya dengan sinergi, maka maksimum harga akuisisinya adalah tadi di sini 7117. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, inilah dia harga dari digital equipment ya seharusnya. Sekarang kita masuk ke step berikutnya. Kita memfinalisasi proses akuisisi ini. Ya, proses pembeliannya. Pembayarannya dilakukan seperti apa. Gitu ya. Ini nanti akan saya review ulang lagi di minggu depan, tapi nggak apa-apa ini kita teruskan dulu sampai selesai gitu ya. Pertama, asumsinya begini. Digital itu ternyata punya hutang sebesar 1,006 juta dan punya 146,8 juta lembar saham yang beredar. Compact mempunyai hutang 3.200 juta dan mempunyai 1.305,8 juta saham beredar. Untuk akuisisi, Compact menawarkan sebagai berikut. Menawarkan cash sebesar $30 per lembar saham ditambah 0,945 lembar sahamnya sendiri untuk setiap lembar saham digital. Jadi dia menawarkan uang cash sebesar 30 per lembar saham ditambah 0,945 lembar sahamnya sendiri untuk ditukarkan dengan satu lembar saham digital. Ini sekarang kita lihat ya bahwa value dari digital ini 7116,96. Digital punya hutang sebesar 1006. Punya saham beredar 146,79. Maka maksimum value per lembar sahamnya digital ya, ini adalah 7116. Kita kurangi dengan hutang dia 1006. Kita bagi dengan lembar saham dia yang beredar.
146,79 juta gitu ya. Akan diperoleh angka harga 41,63 dolar per lembar saham digital. Inilah harga maksimum sebetulnya saham digital gitu ya. Compact menawarkan, kan tadi ada pertukaran gitu ya. Sekarang kita hitung dulu nominal per lembar sahamnya Compact. Value-nya Compact adalah 38.546. Punya hutang 3.200. Punya saham beredar 1.305,8 juta. Maka maksimum value dari Compact adalah value dia 38.546. Kita kurangi dengan hutang 3.200. Ya. Lalu kita bagi dengan jumlah lembar saham yang beredar sebesar 1.305,8 juta lembar. Akan diperoleh value dari sahamnya Compact itu 27,07 dolar per lembar saham. Ya, kalau digital 41,63. Berarti berapa sih rate pertukarannya gitu ya, atau exchange rasionya? Exchange ratio adalah berarti karena saham Compact itu lebih murah gitu ya. Kita bagi aja nih 41,63 kita bagi dengan 27,07 akan diperoleh 1,54 lembar saham. Jadi saham digital gitu ya, harganya adalah sama dengan 1,54 lembar saham Compact. 1,54 kalau kita kalikan dengan 27,07 itu akan diperoleh 41,63. Untuk akuisisi, Compact menawarkan adalah 30 dolar ditambah 0,945 lembar sahamnya untuk satu lembar saham digital. Ya, lembar saham. Berarti value penawarannya adalah 30 ditambah 0,945 dikali nilai saham dia nih. Compact sendiri 27,07 atau diperoleh angka 55,58 dolar per lembar saham. Ya, ini value penawarannya 55,858. Tapi kan sebetulnya value dari digital itu sendiri hanya 41,63. Ya, sebetulnya jadi terdapat kelebihan pembayaran oleh Compact sebesar 13,95 dolar. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi dengan penawaran ini sebetulnya Compact gitu ya mengalami kelebihan pembayaran. Karena value saham digital sendiri sebetulnya hanya 41,63 gitu ya. Tapi dia menawarkan dengan harga 55,58 per lembarnya. Jadi kelebihan pembayaran sebesar 13,95. Ya, jadi berdasarkan penilaian di atas, pembayaran Compact kepada digital terdapat overpayment sebesar sekitar 14 dolar per lembar saham. Ya, dengan pembayaran ini sebetulnya Compact akan kehilangan benefit gitu ya, benefit sebesar 13,95 per lembar saham, sementara digital itu memperoleh benefit dari akuisisi. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa ini ya, secara empiris itu pemegang saham perusahaan target lah yang lebih sering diuntungkan ya, lebih sering diuntungkan. Ya, ini catatannya. Oke, jadi saya kira itu untuk minggu ini ya teman-teman. Nanti Excelnya akan saya share gitu ya, saya share di grup, dan kita akan review lagi di minggu depan ya, karena ini kan minggu ini recording gitu ya. Minggu depan waktu kita sesi online, teman-teman silakan bertanya. Saya kira cukup karena minggu depan kita akan bahas finansial sinergi yang relatif lebih pendek ya. Saya kira cukup untuk minggu ini karena waktunya juga terbatas ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.